Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman. Saat ini pukul 12 lewat 25 menit. Nah, kita sedikit mau membahas tentang dolar. Dolar ngamuk lagi, istilahnya gitu ya. Ini pada saat ini ya, 1 dolar sama dengan 15.381,70. Ini hari Jumat nih terakhir ya, sedikit naik lagi ya, artinya dolarnya menguat. Nah, mengapa dolar menguat? Ini kita lihat nih terhadap rupiah ya, mengapa gitu ya. Ini dolar juga menguat terhadap yen ya, 147. Ini saya perkirakan yen ini akan anjlok tajam, 150 tembus, dia akan lanjut ke 200 ya, mungkin Januari Februari ini udah 200 nih, 1 dolar 200 yen, sehingga bisa menyeret ini juga rupiah ikut-ikutan melemah. Ini akan bisa tembus ke 16.000 nih di Desember atau Januari ya. Jadi satu faktornya dolarnya ngamuk, artinya dolarnya itu ngamuk. Mengapa dolar ngamuk? Ya, karena tingkat suku bunga di Amerika itu trennya naik. Satu, kedua, harga minyak mentah naik, itu trennya juga naik sampai Februari. Nah, ini kan udah 90, ini yang biasa dipakai di Indonesia nih Brent. Ya, udah 90,65. Ini hari perdagangan hari Jumat nih di pasar internasional, terutama pasar New York ya. Semua hijau, artinya naik semuanya harga minyak ya. Karena apa? Karena kedepannya itu mulai Desember sampai Januari musim dingin di Amerika, di Eropa, jadi kebutuhan minyak meningkat. Samping itu liburan Natal dan Tahun Baru, biasanya orang jalan-jalan, jadi kebutuhan minyak dan akan meningkat ya. Itu yang terjadi. Itu udah siklus tahunan, setiap tahun udah begitu. Kita kembali lagi gini ke rupiah, kembali lagi ya. Sekarang 15.381 ya. Ini selain faktor ikut-ikutan dengan anjloknya yen karena dolar menguat, ini ya faktor utang luar negeri ya. Indonesia masih banyak utang luar negeri, dan juga harga batu bara sedikit anjlok, terus harga gas juga anjlok, harga nikel anjlok ya. Jadi ini utang luar negeri yang membuat, karena utang luar negeri dalam dolar umumnya. Utang luar negeri Indonesia Mei menurun, ini katanya menurun ya, dibandingkan bulan April. Ini kan Mei, sekarang ini kan September ya. Dibandingkan bulan April tuh turun semua. Jadi tapi turunnya nggak dijelaskan kan. Utang luar negeri menurun, tapi turunnya nggak dijelaskan mengapa menurun gitu ya. Apakah ada bayar utang? Menurunnya cukup tajam, hampir 5 miliar US dollar ya. Apakah pemerintah bayar utang ke luar negeri ya, dalam 1 bulan itu turunnya 5 miliar US dollar. Apakah pihak swasta juga membayar utangnya luar negeri gitu, secara detail nggak dijelaskan di sini. Ini yang dijelaskan turun aja gitu ya. Bulan Mei ini turun tercatat sebesar 398, sebelumnya 403 nih April. Jadi penurunan ada 5 miliar US dollar, kan cukup signifikan tuh, uang gede, uang semua itu. Nah, menurunnya nggak dijelaskan kenapa. Di pemerintahan menurun, utang pemerintah menurun 2 miliar, sementara utang swasta menurun 3 miliar US dollar. Jadi swasta pada bayarin utang yang udah jatuh tempo ya. Dari mana uangnya? Dari hasil penjualan batu bara yang untungnya 2 tahun terakhir harganya naik, untungnya agak gede, dan hampir 6 bulan terakhir harganya udah mulai anjlok gitu.
kayak pada bayar hutang buru-buru, terutama yang udah jatuh tempo. Mungkin begitu ya turunnya gitu. Kalau di sini nggak dijelaskan kenapa turun, bagaimana turunnya nggak dijelaskan. Begitu pula kalau naiknya nggak dijelaskan. Ya, yang disebut sini turun 5 miliar US dollar. Turun bayarnya kemana, utang pemerintah, utang swasta bayarnya ke bank apa, nggak dijelaskan secara detail. Cuma dibilang aja turun aja, pokoknya turun naik gitu ya. Nggak ada detailnya, utang swasta berapa detailnya yang dilunasi, utang pemerintah berapa detailnya yang dilunasi, sektor apa aja nggak disebutkan ya. Jadi ini teman-teman juga harus tahu mengapa rupiah anjlok nih ya, terutama teman-teman yang punya kaitan dengan ekspor atau impor, atau juga punya kaitan ini, terutama kalau di Bali kan banyak pengusaha kecil yang ekspor kerajinan tangannya ya, atau juga lukisan produk-produk seni diekspor. Nah, warga Bali ini terutama yang retail harus tahu. Dan di Bali juga banyak money changer yang kecil-kecil. Nah, dia harus up to date nih data-data ini yang real time gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar yang tahu. Tapi kalau perusahaan kecil nggak tahu, nggak ada ekspor impornya ya.